Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Asra dan jagain Asra di rumah sakit, ini lagi mencoba mendesain rumah Sudimoro sesuai dengan request Abah kemarin. Nah, langsung saja kita coba lihat ya. Ini desainnya sederhana, pakai HP. Oke, ini rencana rumah yang akan dibangun Abah. Jadi ada ruangan depan. Ini ruangan existing, rencananya tidak dibongkar tetapi dialih fungsikan. Ini ada ruang tamu. Coba kita lihat dari atas saja, nanti kita akan melihat yang 3 dimensinya secara langsung. Ini ada ruang tamu, kemudian yang ruang tengah tangganya dimundurkan, terus kamar tidur Abah dan Ibu dialih fungsikan sebagai tempat untuk kantor Abah. Jika ada dosen yang mau asistensi di sini, terus kemudian ada rak buku dan sebagainya. Kemudian ke rumah yang bagian belakang sesuai dengan permintaan Abah. Ini ada 3 kamar. Ada 3 kamar, 1, 2, 3. Ini masing-masing punya kamar mandi dalam. Terus kemudian di depan kamar ini ada tempat untuk sholat, kemudian ada ruang keluarga dan TV, kemudian ada tempat makan. Ini tempat makannya lesehan. Terus kemudian ada dapur. Desainnya kemarin seperti minibar ya. Kemudian di sebelahnya ada kamar mandi luar, ukurannya agak besar, dan yang di ujung ada tempat cuci dan jemur, ini terbuka. Nah, balik ke depan, kita ada 2 pintu masuk. Ada pintu masuk dari depan, kemudian pintu masuk dari samping. Ini area terbuka. Sini ada jalan 1,5 meter, bisa digunakan untuk 2 parkir motor. Area terbuka, kemudian sini ada rak sepatu, terus tempat duduk-duduk dan tempat santai. Oke, langsung kita room tour. Kita lihat detailnya masing-masing satu persatu. Ini desainnya pakai HP, jadi sangat sederhana. Aplikasinya sangat ringan. Oke, kita mulai masuk room tour dari depan. Ini tampak depan rumahnya. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah ruang tamu dengan konsep baru. Coba kita putar. Ruang tamu pertama. Oke, kemudian kita putar. Ini ada ruang tamu yang kedua di sampingnya. Yang sebelumnya tempat makan, ini dialih fungsikan sebagai ruang tamu kedua. Oke. Kita geser lagi. Nah, ini yang sebelumnya ruang tamu, ruang keluarga nonton TV, dialih fungsikan digunakan karpet. Terus tangganya yang sebelumnya ada di depan, kita mundurkan di belakang. Dan dikasih pintu kaca, semi kaca supaya lebih indah. Oke, sebelah kanan, nah ini ada
yang sebelumnya kamar tidur Abah dan Ibu dialih fungsikan sebagai ruang kerja Abah. Oke, kita coba masuk. Sini ada meja, ada kursi. Nah, nanti jika ada mahasiswa yang konsultasi bisa masuk ke sini. Terus sini ada lemari buku yang sebelumnya di depan, nanti digeser jadi di dalam ruangan kerja Abah. Oke, ini tampak desainnya. Oke, kita keluar lanjut. Nah, ini adalah pintu kaca, pintu geser penghubung antara bangunan yang lama dengan rencana bangunan yang baru. Oke, kita masuk. Nah, pertama kita masuk, di sini ada karpet besar dengan ya kira-kira ukuran 2 kali 3 meter. Ini bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Kapasitasnya sekitar 7 orang. Kemudian di sampingnya kita jalan lagi. Ini ada ruang keluarga, ada TV, kemudian ada rak. Di sini ada bantal-bantal, ada karpet sambil santai-santai. Terus kita jalan lagi. Nah, ini ada meja lesehan, gunakan untuk makan bersama, melingkar. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada dapur terbuka dengan konsep mini bar. Oke, kulkasnya ditaruh di samping sini. Ini ada kursi. Nah, kalau mau ngopi-ngopi atau minum teh bisa di kursi di sini. Oke, lanjut. Di sampingnya ada kamar mandi luar. Ini kamar mandinya agak besar, ukurannya 2 meter kali 2,5. Kita coba lihat masuk. Oke, desainnya. Oke, di sini ada shower, kemudian ada tempat sabun-sabun dan tempat gantungan handuk. Oke. Nah, kemudian klosetnya kloset duduk, di sampingnya ada tempat tisu. Nah, kemarin Abah request desainnya seperti di hotel-hotel. Nah, ini contoh konsep untuk kamar mandi yang ada di hotel. Tetap menggunakan bak biasa, karena antisipasi kalau memang showernya atau sanyonya bermasalah, pompa air bermasalah, masih bisa menggunakan bak shower ini untuk berwudu. Oke, sudah selesai konsepnya. Kemudian kita keluar. Di bagian ujung ini ada ruang terbuka, semi terbuka. Di sini ada pembatas, dan bahannya dari aluminium dan kaca supaya ini lebih terang dan cahaya bisa masuk. Oke. Nah, ini ruang tempat cuci, ada mesin cuci, kemudian ada meja, ada rak untuk meletakkan sabun, deterjen dan sebagainya. Oke, ini penampakannya. Coba kita lihat. Nah, di belakangnya ini ada jemuran baju. Nah, di atas jemuran baju ini adalah ruang terbuka. Ruang terbuka supaya baju cepat kering, kemudian sirkulasi udara bisa masuk. Oke, kita review isi kamar. Ini ada 3 kamar. Mulai dari yang depan. Di depan, nah ini kita masuk. Kemarin Abah mintanya konsepnya seperti di hotel dengan kamar mandi dalam. Ukurannya ini kamarnya 4x4. Oke, ini tempat tidurnya 180x200. Di sini ada laci kecil, di atasnya ada lampu. Kalau semisal malam terlalu terang bisa menggunakan lampu tidur ini.
Oke, kita lihat penampakannya. Kemudian di depan ada rak laci lagi, terus kemudian di atasnya ada TV, di atas lagi ada AC. AC-nya 1 BK cukup. Dan di samping ada lemarinya lemari geser. Kenapa gunakan lemari geser? Supaya menghemat tempat. Pintunya terbuka. Kalau pintu terbuka, lahannya jadi sempit, jadi menggunakan pintu geser. Terus kemudian sini di depan kamar mandi ada shower untuk cuci tangan ataupun sikat gigi, bisa di sini. Kemudian ada kaca. Nah, ini untuk ngaca kalau mau bepergian bisa dandan di sini. Coba kita review untuk kamar mandinya. Oke, kita masuk kamar mandi. Hampir sama ya konsepnya seperti di hotel, cuma tetap menggunakan bak. Ini ada shower, ini ada bak. Lantainya full keramik, kemudian dindingnya juga full keramik supaya mudah untuk perawatan, tidak perlu cat-cat ulang, tidak ada jamur yang menempel. Kemudian toiletnya toilet duduk, sebelahnya ada tisu, ada tempat untuk naruh handuk. Di sini tempat untuk naruh sabun, sikat gigi, odol, sampo dan sebagainya. Oke, ini adalah kamar 1. Kamar 1 berada tepat di depan ruang keluarga atau ruang TV. Kemudian kita masuk ke review kamar kedua. Oh iya, ini dibikin di atas pintu, ada angin-angin supaya tidak pengap. Kemudian kalau memang tidak sangat diperlukan AC, ini bisa dibuka di atas supaya sirkulasi udara bisa masuk. Ditambahkan dengan 2 jendela, di atasnya juga ada sirkulasi. Kalau memang terlalu panas atau lembab, nah jendela di atas, sirkulasi di atas, dan jendela bisa dibuka. Konsep untuk kamar kedua dan ketiga hampir sama, cuma berbeda di desain kasur saja. Jadi kita masuk, hampir sama ya. Kamar ketiga juga hampir sama. Coba kita lihat view dari belakang. Nah, ini dapur, di atasnya ada lampu-lampu menambah nafsu makan kalau agak terang dan remang-remang. Ini kompornya kompor listrik, bisa diganti dengan kompor biasa. Oke, ini di atas ada lemari untuk menyimpan piring, kemudian bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, untuk cuci piringnya langsung di sini. Nah, dan kalau memang kurang terang, di sini ada lampu, sebenarnya ada lampu, tinggal dinyalakan. Nah, jika kalau malam-malam terlalu redup, lampu bisa dimatikan menggunakan lampu ini. Di atasnya ada jam dinding. Oke, kulkasnya sengaja ditaruh di samping supaya kalau mengambil makanan atau minuman tidak perlu ke dapur dulu, jadi bisa langsung di sini. Nah, ini meja makan tanpa kursi, lebih nikmat kalau kita lesian terus membentuk lingkaran bundar, menambah kebersamaan keluarga. Oke, di sini ada hiasan-hiasan foto. Oke, coba kita review lagi dari belakang ke depan. Nah, ini ruang tamu tampak dari belakang.
Oke, nah ini aja. Oke, ini tadi pintu masuk utama. Nah, kemarin permintaan dari apa? Nanti rencana ada pintu masuk kedua, pintu samping. Nah, pintu samping ini lewatnya samping dari samping sekolah ya, samping sekolah. Dari masuk dari gang, nah itu samping. Nah, ini kita kasih pagar yang cukup tinggi supaya maling nggak kalau misalkan ada pencuri untuk naiknya agak susah. Ini sekitar 2 meter masuk. Nah, di sini bisa sela-selanya bisa digunakan untuk kira-kira 2 atau 3 parkir motor. Ini full area terbuka. Sini ada kursi untuk santai-santai, tuh untuk ngobrol santai. Terus kemudian ada tempat rak sepatu, misal kita mau masuk supaya tidak berantakan, ada kita buatkan rak sepatu. Nah, pintu samping ini pintunya pintu geser, pintu kaca. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, karena ini ruang terbuka, jadi seluruh akses pencahayaan masuk lewat sini. Jadi untuk meminimalisir pencahayaan di dalam ruangan. Jadi kalau siang karena ini ruangannya agak besar, jadi menghemat untuk pemakaian lampu. Tinggal dibuka pintunya atau ditutup, tetapi selamanya dibuka. Bisa saja. Sini. Ini desain lampunya. Karena ini aplikasi sederhana, jadi nggak bisa milih-milih lampu. Lampunya adanya ya yang mendekati bagus lampu ini. Oke, inilah review rencana pembangunan rumah bagian belakang. Oke, kita naik. Ini adalah tangganya. Nah, karena ini juga aplikasi sederhana di HP, jadi pemilihan tangga tidak bisa detail seperti aslinya. Oke, kita naik ke lantai 2. Untuk di lantai 2 bangunan baru hanya ada untuk lantai 2 hanya ada bangunan lama. Untuk bangunan yang baru sementara tidak dibuat 2 lantai, tapi cukup 1 lantai. Oke, kita review untuk bangunan yang lama. Kita masuk, dibuat sama persis dengan kondisi yang ada. Oke, ini sebelah kanan kita masuk. Ini adalah kamar zikri yang sekarang digunakan sebagai gudang. Oke, ini penampakannya. Kemudian keluar, kita masuk lagi. Ini kamar Lena. Oke. Ini harusnya kipas angin bukan seperti ini ya, karena ini sederhana, jadi yang ada di HP ini modelnya seperti itu. Ini tempat meja belajar Lena, kemudian ada 2 lemari di samping kiri meja, kemudian ada di ujung. Oke, kita lihat. Oke, ada saklar, kemudian ada colokan untuk listrik di sini.
Kita lanjut masuk ke kamarnya Mbak Git, Nah, ini sama kipasnya, ini kipas kotak, harusnya kipas kotak. Ada TV, kemudian di sini ada lukisan-lukisan, terus ini ada lemari, sampingnya ada jendela, di bawah ada meja kecil. Oke, begini penampakannya. Oke, lanjut keluar, terus di sini kita review. Nah, ini ada kamar mandi atas. Nah, seharusnya ini klosetnya kloset jongkok, tapi di aplikasi nggak ada model untuk jongkok. Kita bikin kloset duduk. Oke. Nah, ini dia. Oke, sini ada ruangan kecil. Biasanya digunakan untuk jemur handuk di sini. Tangga keluar, ini tangga turun. Oke, kita keluar. Nah, ini tampak depan. Ini tampak depan rencana pembangunan rumah Sudimoro. Oh ya, untuk atapnya belum sempat dibuat karena ini aplikasinya sederhana, jadi bentuk atapnya terbatas. Oke, sekian coba-coba gambar, coba jadi arsitek dadakan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.